Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Proto Ain Rafila Izami. Saya merupakan mahasiswi STEBI Global Mulia semester 5 dari Prodi Perbankan Syariah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan tentang bagaimana evaluasi kinerja dan PHK di masa depan dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Jadi, di sini akan membahas evaluasi kinerja dan PHK. Yang pertama, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap hasil kerja dan kontribusi seorang karyawan dalam periode tertentu. Tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area untuk pengembangan dan perbaikan. Ada beberapa metode umum yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, melakukan penilaian 360 derajat, mengumpulkan feedback dari atasan, rekan kerja, serta bawahan. Yang kedua, Key Performance Indicators atau KPI, mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada Self-Assessment, yaitu karyawan menilai kinerjanya sendiri dan kemudian membandingkan dengan penilaian atasan. Lalu, selanjutnya, evaluasi kinerja juga berfungsi untuk menentukan keputusan pengembangan karir, promosi, kepelatihan atau pelatihan, serta kompensasi karyawan. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK sendiri adalah tindakan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan, baik karena alasan ekonomi, kinerja, atau faktor lainnya. Ada beberapa penyebab umum PHK yang terjadi, antara lain yaitu yang pertama, kinerjanya buruk ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan dalam evaluasi kinerja. Yang kedua, restrukturasi organisasi. Perusahaan melakukan perubahan struktur untuk efisiensi atau perubahan arah bisnis. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Ada penurunan pendapatan perusahaan yang mengharuskan pengurangan tenaga kerja. Namun, selain itu, ada proses PHK yang adil. PHK harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan adil untuk menghindari konflik hukum. Itu ada beberapa langkah. Pada umumnya yaitu meliputi seperti pemberitahuan terlebih dahulu kepada karyawan. Yang kedua itu penyelesaian hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pelatihan atau bantuan untuk mencari pekerjaan yang baru atau outplacement jika itu diperlukan. Lalu, hubungan kerja antara evaluasi kinerja dan PHK adalah evaluasi kinerja itu yang transparan dan objektif seringkali menjadi dasar keputusan PHK. Karyawan yang tidak menunjukkan peningkatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk berkembang di dalam pekerjaan tersebut atau yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan mungkin menjadi kandidat PHK. Seperti itu. Jadi, maka dari itu evaluasi kinerja yang tepat dapat membantu perusahaan itu sendiri dalam pengambilan keputusan terkait PHK dan pengelolaan SDM yang lebih efektif. PHK juga meskipun terkadang diperlukan harus dilakukan dengan kehati-hatian sekali ya, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai evaluasi kinerja dan PHK. Semoga jelas dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.